Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nafisa Farha dari kelas PAIA semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam STAI di Ponegoro, Tulungagung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS pengolahan kelas. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengolahan kelas secara efektif ya. Pengolahan kelas adalah suatu kegiatan yang sudah terencana atau sudah sengaja dibuat oleh guru ataupun dosen yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar itu secara optimal agar proses mengajar itu berjalan dengan efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. Pengolahan kelas itu ada dua jenis, yaitu yang pertama pengolahan kelas menyangkut siswa dan yang kedua pengolahan kelas secara fisik, yaitu kayak ruangan, perabotan, dan alat-alat untuk mengajar. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan kelas. Yang pertama yaitu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebelum mengajar, kita harus membuat rencana pembelajaran itu. Kita harus mempersiapkan RPP dengan baik, karena RPP itu dapat memahami kompetensi yang harus dicapai siswa, tujuan pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Setelah membuat RPP, kita harus menguasai materi. Anda harus benar-benar menguasai materi tersebut ya, karena kalau kelas yang ribut, siswa yang tidak disiplin dan berisik itu salah satunya terjadi karena guru kurang menguasai materi, sehingga siswa itu menyepelekan dan tidak serius dan tidak fokus. Yang ketiga yaitu tampilkan performa yang terbaik. Setiap mengajar kita harus pastikan kita itu menampilkan performa dengan yang terbaik, dengan gaya bahasa yang baik dan dengan suara yang jelas dan baik, sehingga siswa akan memperhatikan. Selanjutnya yaitu gunakan metode sesuai dengan kondisi siswa. Kita harus menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi siswa itu. Metode itu sangat banyak dan kita harus mencocokkan kondisi-kondisi siswa itu. Yang keempat yaitu kontrol disiplin siswa. Sebelum mengajar kita harus membuat peraturan-peraturan agar siswa itu menjadi disiplin. Selanjutnya yaitu 7 langkah penting manajemen kelas yang efektif. Yang pertama yaitu buat aturan dan peraturan yang jelas. Pastikan bahwa semua murid itu memahami tata tertib dan memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua yaitu atur waktu dan ruang dengan baik. Gunakan waktu murid memiliki kesempatan untuk belajar dan berpartisipasi dengan baik. Yang ketiga yaitu berikan umpan balik dan penguatan positif secara teratur. Yang keempat, terapkan konsep belajar aktif dan berpartisipasi. Menangkap konsep ini membantu murid memahami materi dengan jelas, dengan lebih baik dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dengan rekan sekelas mereka. Yang kelima, ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Lingkungan yang aman dan lingkungan nyaman dapat membuat murid merasa nyaman serta dapat fokus dalam pembelajaran. Yang keenam, adaptasikan manajemen kelas sesuai dengan kebutuhan murid. Memastikan bahwa murid itu menerima pengalaman pembelajaran yang baik dan efektif. Yang terakhir yaitu evaluasi dan terus belajar. Lakukan evaluasi memanajemen kelas secara teratur dan terus belajar. Selanjutnya yaitu fungsi pengolahan kelas. Fungsi pengolahan kelas yaitu memberi
dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas seperti membantu kelompok dalam pembagian tugas, membantu membentuk kelompok, membantu kerjasama dengan menemukan tujuan-tujuan organisasi, membantu individu agar dapat bekerja sama dengan kelompok yang lain. Selanjutnya yaitu pentingnya pengolahan kelas dalam pembelajaran. Pengolahan kelas yang baik mendorong siswa untuk bertanggung jawab dalam mengikuti kebijakan dan proses yang diterapkan. Pengolahan kelas yang baik itu juga mendorong terciptanya lingkungan di mana siswa itu bertanggung jawab untuk menunjukkan keterlibatan yang kuat dan perilaku yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata atau penjelasan yang salah, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.